Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septara Hadian. Saya adalah pengampu mata kuliah Geografi Pariwisata di kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang kontrak dan review materi kuliah Geografi Pariwisata. Apa saja yang akan kita bicarakan, serta bagaimana Geografi Pariwisata ini materi kuliah serta topik-topik apa saja yang kita bicarakan, kita akan bahas pada pertemuan pertama kali ini. Kita menuju ke slide yang berikutnya. Pokok bahasan. Mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk dapat mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi karakteristik destinasi atau objek wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata, serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah atau wilayah. Jadi bisa dibaca oleh teman-teman semua jika geografi pariwisata itu lebih mengkaji bagaimana pariwisata itu ya dapat mendukung sebuah kegiatan, dapat mendukung ketercapaian mengenai pendapatan, ya, sehingga bisa diperoleh bahwa suatu daerah jika dapat mengembangkan wisatanya, maka daerah tersebut dapat mengalami dampak. Adapun dampak yang diambil bisa dampak positif atau dampak negatif. Maka ketika kita berbicara tentang geografi pariwisata, maka geografi pariwisata ini kajiannya itu adalah aktivitas perjalanan wisata, ya, meliputi karakteristik destinasi objek wisata, kemudian ada aktivitas dan berbagai fasilitas wisata, serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah. Kenapa kok kegiatan mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah? Karena kita berbicara tentang geografi. Jika kita berbicara tentang geografi, berarti kita bicara tentang kondisi lingkungan. Bagaimana daya dukung lingkungan tersebut bisa menopang atau bisa memunculkan wisata-wisata yang dapat dapat istilahnya itu penghasilan atau pendapatan bagi wilayah yang terdapat tempat wisata tersebut. Jadi bisa dipahami teman-teman semua tentang pokok bahasannya. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, topik bahasan dari mata kuliah Geografi Pariwisata ini adalah yang pertama itu ada ruang lingkup geografi pariwisata. Di ruang lingkup geografi pariwisata ini kita akan berbicara apa sebenarnya ruang lingkup geografi pariwisata. Seperti apa geografi pariwisata itu berdampak terhadap kondisi wilayah yang ada tempat pariwisatanya. Kemudian yang kedua ada konsep geografi dalam kepariwisataan. Sebenarnya bagaimana konsep geografi tentang kepariwisataan itu tersendiri perlu kita cermati dan perlu kita diskusikan bersama nantinya. Yang ketiga itu sejarah sebagai sumber wisata. Nah, geografi itu adalah daya dukung lingkungan. Nah, pastinya daya dukung lingkungan itu tidak bisa lepas dari sejarah. Nah, sejarah sendiri itu saat ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber wisata. Bisa dikatakan sejarah lebih ke arah budaya.
Kemudian yang keempat, kita akan bicara tentang keragaman objek dan daya wisata. Wisata pada saat ini atau di era modern ini menjadi sebuah hal yang wajib, ya. Wisata menjadi sebuah hal yang wajib bagi berbagai kalangan masyarakat, ya kan? Nah, dengan adanya objek wisata yang beraneka ragam, maka bisa menumbuhkan investasi. Ya, ini berarti ada semacam keragaman objek wisata, dan akhirnya dari objek wisata yang bermunculan itu bisa menambah daya tarik wisatawan. Objek wisata itu bisa wisata sejarah, bisa wisata kuliner, bisa wisata geologi, bisa wisata geografi, atau bisa wisata mitologi, yang beberapa akhir-akhir ini itu menjadi trending di beberapa jejaring sosial. Yang kelima, kita akan berbicara tentang segmentasi wisata. Ya, bagaimana segmen-segmen wisata yang bisa disasar oleh pemangku kebijakan atau mungkin kita para akademisi. Kira-kira segmen wisata apa saja yang bisa dikembangkan. Dan itu nanti berkaitan dengan topik yang keenam, di mana topik yang keenam kita akan membahas tentang model dan pengembangan wisata. Saat ini wisata itu lebih terkonsep. Contoh, ada munculnya kampung-kampung wisata atau desa-desa wisata, yang itu secara langsung ataupun tidak itu menarik minat wisatawan untuk datang ke sana. Nah, yang ketujuh, ketika model dan wisata itu bisa dikembangkan, maka akan ada yang namanya pembangunan wisata berkelanjutan. Nah, ini pembangunan wisata berkelanjutan ini merupakan hal yang harus bisa kita ambil, ya. Kenapa? Karena setiap wilayah itu pasti memiliki yang namanya local awareness atau kearifan lokal. Nah, di topik bahasan yang ke-8 kita akan membahas tentang pariwisata berbasis masyarakat lokal. Nah, oke. Ini adalah topik bahasan di teman-teman semua nanti bisa lihat juga RPS yang saya cantumkan di Spada Dikti. Nanti kalian bisa cek di situ. Baik, kita menuju ke grade penilaian. 25% untuk tugas individu, 25% untuk kuis, 15% untuk UTS, dan 35% untuk ujian akhir semester. Tugas individu dan kuis itu menjadi poin yang berimbang. Kenapa? Karena kita menggunakan blended learning, ya. Maka sangat dituntut bagaimana kalian bisa merespon apa yang sudah saya sampaikan sehingga informasinya itu bisa tersampaikan dengan baik. Baik, menuju ke berikutnya. Dalam pembelajaran mata kuliah Geografi Pariwisata ada dua metode pembelajaran yang saya gunakan, yakni yang pertama adalah synchronous learning dan yang kedua adalah asynchronous learning. Synchronous learning itu waktunya sudah terjadwal, ya kan? Medianya ada Zoom, Meet, Webex. Nah, asynchronous learning itu waktunya tidak ditentukan, dan medianya adalah sosial media seperti YouTube atau Instagram mungkin, ataupun Facebook. Nah, dalam pembelajaran geografi pariwisata ini kita menggunakan mix and match, ya. Jadi semi asinkronus, semi sinkronus. Gimana maksudnya? Jadi nanti teman-teman cukup cek link Spada, ya, atau silakan dicek Spadanya masing-masing. Saya akan men-share, ya, materinya melalui Spada Dikti. Nah, biasanya saya lebih suka menggunakan asinkronus karena saya akan menggunakan sosial media saya untuk menyampaikan atau memberikan materi saya kepada teman-teman semua. Nah, jika sudah
disimak materi yang saya sampaikan, maka teman-teman perlu untuk mensinkronuskan. Jadi mensinkronuskannya itu adalah dengan mengerjakan tugas mungkin. Nah, tugasnya itu nanti juga ada di Spada Dikti, sehingga teman-teman tinggal mengerjakan, tinggal membuka link videonya, kemudian tinggal mengerjakan tugasnya yang ada di Spada. Berarti seperti yang sudah, itu masuk kategori tugas individu dan kuis. Hampir sama sebenarnya, tetapi kuis nanti itu akan ada di tengah-tengah antara pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Jadi sebelum UTS. Begitu juga pertemuan ke-8 hingga ke-15 itu akan ada kuis. Tapi itu sifatnya tentatif ya, atau fleksibel. Baik, saya kira ini adalah pokok bahasan atau kontrak kuliah serta review materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa berkomentar di kolom Spada Dikti ya, dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan 1 atau 2 pertanyaan sebagai bahan refleksi kita bersama pada pertemuan pertama kali ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.